Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Ramadan tinggal sepenggal jalan, mengurai kisah duka sederet selebriti. Jika personil girl band Blink, Febi Rastanti harus kehilangan sang ayah karena penyakit kanker, lain halnya dengan Prilly Latuconsina yang mendadak tumbang karena sakit. Nah, seperti apakah duka sederet selebriti di bulan Ramadan yang kian menuju puncak, namun syarat dengan cobaan yang menguji iman? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Hari Minggu kemarin bisa jadi hari kelabu bagi personil Blink Febi Rastanti. Bagaimana tidak, hari Minggu kemarin tepat di hari ke-24 Ramadan, Febi Rastanti diguncang duka. Pasalnya, Rashid Jayarudin, ayahanda Febi, berpulang ke rahmatullah pasca berjuang melawan kanker usus. Maka kemarin masih dengan suasana menjalankan ibadah puasa, Febi tampak menegarkan diri duduk menahan tangis di samping jenazah sang ayah. Sementara Derby Romero sang kekasih terlihat sibuk membantu Febi mempersiapkan pemakaman sang ayah dan menyambut sederet tamu, termasuk Via, sahabat Febi, yang tak kuasa menangis karena ikut bersedih seperti berikut ini. Madep ke mobil apa? Biar nggak ngalangin jalan. Gimana ya, udah keadaannya udah drop juga, terus emang dari kemarin aku juga di rumah sakit kan nemenin Febi juga, jadi emang kalau anak-anak kayak temen-temen Blink terus temen-temen Febi lain juga mau dikasih tahu tadi pagi ya Via ya? Baru tadi pagi di grup gitu. Febi yang ngasih tahu langsung. Meninggalnya juga baru tadi pagi kan, jadi aku tiba-tiba Febinya nge-WhatsApp gitu di grup Blink Management gitu, terus dia bilang papa aku udah meninggal apa segala, terus langsung telepon langsung kesini. Ke kanker ya, kanker. Udah lama, udah lumayan lama. Jadi udah bolak-balik rumah sakit, terus pulang lagi rumah sakit, pulang lagi gitu. Ya, kabarnya sudah lama Febi memendam kesedihan menghadapi kondisi sang ayah yang lama berjuang melawan penyakit kanker. Duka mendalam tampak bergulir menusuk ketika ayahanda Febi disolatkan untuk terakhir kalinya di masjid dekat rumah Febi. Nenek Febi tampak terpukul dan tak sanggup menahan tangis sedih karena ditinggalkan sang putra terlebih dulu daripada dirinya sebagai ibu. Salat asar dulu. Allahu Akbar. Pilu dan air mata kian menusuk ketika jenazah ayahanda Febi tiba di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Febi yang sejak awal berusaha menahan tangis, rupanya tak lagi bisa menyembunyikan kesedihan dan akhirnya menangis menyaksikan sang adik yang bahkan tak kuat mengumandangkan azan berat menghantarkan kepergian sang ayah berikut ini. Pegang ya, pegang malah. Bawa. Dari bawah. Ya, ada 5 ikatannya cabut. Tali itu masukin. Ini masukin ke kaki. Piring kanan. Ke dalam. Udah miring. Bisa miring. Jongkok. Kurang mundur. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diatur dari sana tuh. Jayarudin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المسلمون المؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مطلع.
Sebelumnya kayak detak jantungnya udah yang turun, tapi masih ada, terus nafasnya juga masih ada. Terus baru 10.30 baru itu udah benar-benar kosong. Kayak belum sampean. Paling itu sih pengen umroh, cuma waktu itu papa udah keburu sakitnya, udah nggak, maksudnya udah sampai lemes, udah nggak bisa lagi jalan, takutnya kan malah jadi tambah parah. Cuma emang udah rencana pengen umroh gitu. Ya Mbak, mungkin saya juga pernah ngerasain di posisi ini gitu ya. Jadi mungkin kita kelihatannya sih bisa tenang, saya juga bisa masih lebih terlihat tenang, masih bisa ketemu orang, bisa ngobrol, tapi isi hati siapa yang tahu sih, cuma Feby doang yang pasti tahu. Dan yang pasti kalau saya pasti ya Feby pasti sedih lah, nggak mungkin nggak, pasti juga hancur lah, namanya orang tuanya kan ya. Tapi ya untungnya Feby bisa tough lah, bisa dan kuat. dia deket banget sama papanya. Banget. Feby tegar banget sih dari zaman papanya sakit ya. Dari zaman papanya sakit itu dia udah tegar banget. Jadi kalau misalnya kita nanya gimana keadaan papa, dia selalu jawab, oh iya baik, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, kemarin udah baik gitu. Dia nggak pernah kelihatan sedih, walaupun kita tuh tahu sebenarnya dia tuh pasti gelisah gitu, mikirin papanya di rumah sakit apa, sedih. Cuma dia nggak pernah ngeliatin ke kita kalau kayak gue sedih nih, gue gelisah apa gitu, dia nggak pernah ngeliatin. Dia mau ketawa aja apa gitu. Cuma paling kalau misalkan lagi ngedrop, paling dia diam aja. Ya, tak pernah disangka oleh Feby Rastanti, rupanya keinginan untuk menjalankan umroh bersama di Tanah Suci Mekah menjadi impian terakhir sang almarhum ayah yang tak pernah sempat terwujud. Maka sebelum menggelar tahlilan mendoakan sang almarhum ayah pada hari Minggu kemarin, meski tak menangis, Feby tampak berat meninggalkan makam sang ayah. Karena mulai hari Minggu kemarin, Feby tak lagi bisa merasakan syahdunya Ramadan, apalagi berlebaran bersama dengan sang ayah. Sekarang lebaran pertama tanpa papa, sedih banget sih. Biasanya kan berempat bareng-bareng sama mama sama diri. Ya, sedih. Doanya semoga ya papa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua dosa-dosanya dihapusin. Apalagi kan udah dapat sakit, katanya bisa ngapus dosa. Amin. Semoga papa tenang, karena Feby sama mama sama dede udah ikhlas. Ya alhamdulillah meninggalnya di bulan Ramadan. Semoga almarhum ditempatkan di sisi yang terbaik. Yang pasti ngedoain yang terbaik untuk almarhum, dan kita ngedoain juga untuk keluarga yang ditinggalkan supaya diberikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan. Itu aja. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan kembali dengan kabar mengejutkan Prilly Latukonsina yang diam-diam tumbang sakit sehingga harus istirahat total. Tapi benarkah Prilly sempat nekat melanggar peraturan dokter demi syuting? Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini. Adik berbakti. Iya lagi dibikinin teh tadi. Sama wafer bayi.